Di tengah prosesi pemakaman Ali Khamenei, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat. Amerika Serikat menyerang sejumlah target Iran saat suasana duka nasional. Pertanyaannya, apakah operasi militer ini benar-benar karena sikap Iran di Selat Hormuz atau ada tekanan dari Washington dalam poin kesepakatan yang masih dikaji oleh kedua belah pihak? Kita bahas bersama praktisi dan pengajar hubungan internasional Synergy Policies, Dina Prapto Raharja. Selamat malam, Mbak Dina. Selamat malam, Mbak Ilona. Ya, langsung ke pertanyaan pertama, Mbak Dina. Kira-kira mengapa Amerika Serikat memilih menyerang Iran dalam suasana duka Iran? Tanggal 11 Juli itu akan ada diagendakan pertemuan lagi di Islamabad, negosiasi antara Amerika Serikat dengan Iran. Jadi itu salah satu timeline yang paling mendesak, tinggal 2 hari lagi. Dan muncul kembali ya bahwa Amerika Serikat menggunakan strategi tekanan militer untuk mendapatkan deal yang lebih baik. Tadi seperti kita lihat pernyataan Trump itu kan sebenarnya bersayap ya. Di satu sisi dia bilang tidak percaya lagi pada Iran, tapi di sisi lain juga dia masih minta negosiasi. Jadi artinya itu ada inkonsistensi lah dari statement dia. Jadi artinya ini memang strategi dari Amerika Serikat untuk lebih menekan Iran. Ya. Satu hal juga yang tidak diceritakan itu adalah bahwa sebelum kejadian Iran itu menembak 3 kapal komersial itu, dari pihak Amerika Serikat mencabut janjinya untuk melepas sanksi ekonomi kepada Iran. Jadi saat ini Iran belum bisa melakukan perdagangan minyaknya. Padahal itu kan yang menjadi satu bagian penting dari nota kesepahaman waktu itu. Oke, sebelum kita bicara soal inkonsistensi Trump yang berulang kali jadi pembahasan kita, Mbak Dina. Pertanyaan adalah ketika serangan dilakukan Amerika Serikat di masa berduka Iran, apa kira-kira pesan politik yang disampaikan oleh Trump? Trump mengejek ya bahwa ini saling ejek sih sebenarnya antara Amerika Serikat dengan Iran. Kita perlu melihat bahwa dua negara ini sebenarnya akan sangat sulit didamaikan dalam situasi yang paling kooperatif sekalipun. Dua negara ini dalam posisi kepentingan yang totally berbeda gitu, yang sangat-sangat berbeda. Amerika Serikat, saya lihat kesimpulannya sebenarnya tetap ingin berusaha mempertahankan influence-nya, pengaruhnya dia yang sangat kuat di kawasan dan juga di tingkat global. Tidak ada ruang untuk power lain. Dan Iran saat ini berusaha untuk punya power dengan cara keluar dari isolasi ekonominya. Jadi dua hal ini adalah dua hal yang sangat bertolak belakang. Jadi kalau dilihat dari perkembangan situasinya, sebenarnya dari segi domestik Amerika Serikat kan sudah makin menekan Trump ya, dengan kemarin di Kongres ada satu keputusan war power resolution juga dikeluarkan oleh Senat. Artinya sebenarnya Trump tidak lagi punya kuasa untuk semena-mena melanjutkan perang dengan Iran. Tapi faktanya dia belum selesai dengan agendanya, sehingga dengan apapun yang ada di kekuasaannya saat ini, sampai nanti Kongres protes lagi, karena sebenarnya implikasinya di dalam negeri adalah agenda lain, termasuk isu-isu yang juga butuh budget lebih, itu diabaikan oleh Trump. Ya. Nah, itu kan artinya resistensi dari dalam negeri kita tunggu aja munculnya bagaimana dan kapan gitu ya. Tapi dari segi Iran, yang menahan Iran untuk melakukan serangan lebih keras lagi itu adalah mitra-mitra di kawasan. Turki, Pakistan, Qatar, itu semua berusaha untuk meyakinkan Iran secukupnya saja gitu melakukan menunjukkan kekuatannya, karena mereka harus memang kayaknya di dua negara ini karena tadi bertolak belakang ya, dua-duanya sama-sama harus menunjukkan powerful gitu, masih kuat gitu. Tapi meskipun Iran tampak akan menahan setelah diserang oleh Amerika Serikat, apakah akan membuat Iran tetap mendengarkan negara sekutunya atau justru akan membalas lebih besar lagi terhadap Amerika Serikat? Kalau dilihat kepentingan negara-negara tetangga di Iran, kepentingan mereka sebenarnya stabilitas. Dan dari berbagai macam pihak, termasuk Saudi maupun misalnya Turki ya, yang dua-duanya itu adalah mitra dekat dari Amerika Serikat, boleh dikatakan juga sekutu dari Amerika Serikat, dua-duanya mengambil posisi yang sebenarnya tidak selaras dengan Amerika Serikat. Misalnya Turki terang-terangan kemarin juga
pasca dia ada NATO Summit ya, KTT, Konferensi Tingkat Tinggi NATO, juga mengatakan bahwa wilayah udara dia nggak boleh digunakan untuk menyerang Iran. Dan Saudi juga melakukan perjanjian dengan negara-negara di Teluk untuk menciptakan atau mendahulukan stabilitas di kawasan. Jadi menurut saya karena agenda negara-negara kawasan itu sebenarnya adalah untuk mendahulukan komunikasi, dialog, inilah yang akan menjadi peredam ya bagi Amerika Serikat maupun Iran. Walaupun kita belum lihat lagi nih sekarang kalau Amerika Serikat menyala kembali, Israel responnya apa. Tapi apakah artinya Anda tidak melihat akan ada potensi perang lagi mungkin yang lebih besar? Saya melihat bahwa perang itu sebenarnya nggak akan ada selesainya sih antara mereka berdua. Tapi skalanya saja yang mungkin akan di-manage gitu ya. Bukan hanya oleh kedua negara, tapi oleh negara-negara tetangga. Oke, baik. Mbak Dina, pertanyaannya adalah kita melihat sikap Trump yang tidak konsisten. Satu sisi mengatakan bahwa kesepakatan kemarin sudah berakhir, tapi satu sisi dia tetap ingin melanjutkan. Apa sih maunya si Trump ini? Jangan dijawab dulu, kita segera kembali saudara. Tetap di Sapa Indonesia Malam.